Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi Satria dengan NIM 1801530113. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang serba-serbi atau fungsi dan pengertian dari regresi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Nah, jadi regresi itu adalah sebuah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Nah, metode ini tuh juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Nah, sebenarnya fungsi regresi itu apa aja sih? Nah, fungsi regresi yang pertama itu adalah memprediksi masa depan. Pertama, fungsi yang dimiliki regresi ini adalah menganalisis hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ini termasuk meramalkan resiko dan peluang. Biasanya di dalam bisnis ya. Fungsi ini tuh biasanya diterapkan banyak digunakan di dalam dunia bisnis. Nah, sebagai contoh, ketika kita mau menganalisis masa depan yang berkaitan dengan permintaan produk misalnya. Nah, kira-kira berapa jumlah produk yang akan dibeli oleh konsumen? Hasilnya itu bisa kita temukan dengan menggunakan metode regresi. Nah, selain itu, perusahaan asuransi itu juga memakai regresi untuk mengestimasi status kredit dari nasabah dan memperkirakan angka klaim dana dalam periode tertentu. Nah, fungsi regresi yang kedua itu adalah memperbaiki error. Seorang manajer paling teliti dan serba tahu bahkan bisa melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Nah, namun dengan fungsi metode regresi ini dapat memperbaiki kekeliruan masalah tersebut nanti bisa dapat diatasi. Misalnya ketika manajer merasa bahwa memperpanjang waktu buka toko bisa meningkatkan penjualan. Nah, ternyata setelah menghitung regresi, keputusan tadi malah merugikan budget perusahaan. Jadi, fungsi analisis regresi adalah untuk menghindarkan kesalahan dari manajer tersebut dan regresi ini sangat membantu gitu di dalam sebuah perusahaan khususnya di dalam bisnis seperti itu. Nah, terus fungsi regresi yang selanjutnya adalah untuk memberikan wawasan baru. Nah, seperti apa wawasan baru? Nah, pencarian data bisa memberikan wawasan yang baru dan segar. Para pebisnis ini sering mengumpulkan data-data terkait pelanggan mereka, namun tanpa analisis regresi yang tepat, semua data tersebut itu tidak berarti apa-apa. Contohnya mencari data lewat analisis regresi dapat menunjukkan lonjakan penjualan selama hari-hari tertentu dalam seminggu dan penurunan di hari lainnya. Manajer dapat membuat penyesuaian untuk kompensasi, mulai dari penyediaan stok yang tepat pada masing-masing hari, mencari bantuan ekstra, atau bahkan memastikan ketersediaan staf dan produk pemasaran terbaik di hari-hari tersebut. Nah, selanjutnya adalah fungsi regresi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, perusahaan itu dapat menggunakan fungsi regresi dalam mengoptimalkan operasional bisnis. Sebagai contoh, seorang manajer pabrik menghitung regresi untuk mengetahui dampak dari suhu oven saat memanggang roti, seperti berapa lama waktu penyimpanannya setelah matang gitu. Jadi mereka itu tidak perlu mengandai-andai atau mengira-ngira dampak tanpa data yang real gitu. Nah, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.